Menurut gua, editing video itu bukan kalian dapat project baru kalian belajar mati-matian, tapi kalian pelajari itu sedikit demi sedikit. Pantengin aja video Daunnet setiap hari, pasti kalian akan pinter ngedit. Asik. Hello, what's up Daunetizen, berjumpa lagi dengan gua Anjas Maradita di Daunnet. Mungkin kalian pernah ngedit, tapi cara-cara yang kalian gunakan itu tidak efisien. Karena cara-cara yang kalian gunakan itu adalah cara-cara lama. Sedangkan Adobe Premiere udah memiliki banyak fasilitas yang bisa kalian pakai saat ini. Kalau kalian baru tahu dari gua cara-cara yang kalian pakai ini, kalian bisa komen di bawah dengan hashtag baru tahu nih Daunnet. Contohnya seperti teks di bawah ini. Dan apa yang udah kalian tahu lalu gua bahas juga di sini. Contohnya seperti teks di bawah ini. Sebelum masuk ke tips ini, kalau kalian pengen tampilannya sama kayak gua, kalian bisa klik di Windows, lalu Workspace, dan klik Editing. Dan pastikan aplikasi yang kalian gunakan adalah aplikasi Adobe Premiere Pro CC 2015. Yang pertama adalah editing menggunakan mark-in dan mark-out. Kalian tentu biasanya waktu editing, itu ketika kalian udah masukin videonya ke Adobe Premiere, kalian langsung tarik ke timeline. Ya enggak? Ya enggak? Ya enggak? Nah, sebenarnya cara yang benar adalah kalian mark-in dulu titik mulainya video kalian itu, lalu kalian mark-out, baru kalian tarik ke timeline. Supaya apa? Supaya bagian-bagian yang kalian inginkan aja yang masuk ke timeline. Bonus tips, kalian juga bisa menggunakan video only, dimana kalian nggak perlu masukin audionya ke dalam timeline. Yang kedua, adjustment layer. Kalian tuh biasanya coloring satu persatu kan videonya. Nah, itu cara yang tidak efisien. Kalau kalian mau edit lagi, itu agak repot. Jadi mendingan kalian edit coloring itu di adjustment layer. Yang ketiga, render in to out. Ketika kalian ngedit, tentu banyak efek yang kalian akan masukin, sehingga membuat komputer kalian itu terasa lemot. Ya, karena aplikasi akan memerintahkan bahwa setiap frame-nya memiliki efek, yaitu color grading. Oh my god, bayangin kalau kalian itu dijadiin aplikasi itu akan menderita banget, men. Solusinya adalah kalian bisa render efeknya keluar, sehingga walaupun kalian menggunakan efek yang kompleks, tetap aja jadi enteng. Canggih juga. Yang keempat, tombol shift. Ya, tombol shift ini berfungsi untuk memaksimalkan preview kalian. Contohnya, ketika klik pada bagian monitoring, maka monitoring akan menjadi full screen. Dan jika kalian klik pada bagian timeline-nya, maka timeline-nya akan menjadi full screen. Ya, tentu fungsi ini adalah untuk memaksimalkan preview kalian supaya terlihat lebih luas. Baru kepikiran, cie. 5. Jika kalian mempunyai layar 2, kalian bisa loh ngedit seperti Reza Arab. Jadi kanannya itu untuk view, sedangkan kirinya itu untuk timeline. Jadi kalian bisa ngedit dengan sangat-sangat efisien. Caranya adalah setting monitor kalian menjadi extended. Dan ketika kalian geserkan salah satu dari bagian yang kalian inginkan, maka akan menjadi di layar 2. Maka akan menjadi seperti ini. Kalau kalian belum punya layar 2, ya udah nabung aja buat layarnya nanti jadi 2. Tapi kalian juga pertimbangin spek komputer kalian, karena itu akan membuat kinerjanya menjadi lebih berat ya guys. Yang keenam, saat kalian editing, monitor yang kalian gunakan, monitor itu kotak yang ada di kanan yang untuk nonton, itu adalah real time dari preview kalian. Jadi kalau kalian mau melihat kualitas dengan penuh, kalian bisa setting dengan full. Tapi kalau kalian pengen mengutamain supaya komputer kalian enteng, kalian setting aja menjadi 1/4, toh cuma preview. Nah, 1/4 ini efeknya adalah apa yang kalian preview saat itu akan menjadi lebih enteng. Yang ketujuh, tatanan dan template. Nah, Adobe Premiere ini merupakan aplikasi yang sangat fleksibel untuk bikin template kalian sendiri. Cara setting template-nya adalah kalian ke Windows, lalu ke Workspace. Nah, lalu pilih template kesukaan kalian. Kalau kalian pengen sama kayak Daunnet, kalian pilih editing. Nah, editing itu sama kayak punya gua. Tapi kalau kalian pilih yang lain, maka akan sesuai dengan fungsinya. Bahkan, kalian juga bisa buat sendiri acak-acak seperti ini, acak-acak aja. Lalu kalian pilih Save New Template.
Nah, maka akan jadi template seperti yang kalian mau. Gue punya template yang gue gunakan untuk buat subtitle, namanya super wide close up. Nah, hasilnya seperti ini. Yang ke-8, tombol dan mouse makro. Kalau kalian punya mouse makro, kalian bisa setting tombolnya supaya kinerja editing gue lebih cepat kayak gamers. Kalau kalian pengen tahu banyak hal tentang tombol-tombol shortcut yang ada di Adobe Premiere, kalian bisa klik link di bawah ini. Kalian akan menemukan sejuta shortcut dari Adobe Premiere Pro. Kak, nggak bisa nih pakai slow motion dan image stabilizer di frame yang sama. Salah, jawabannya bisa. Nggak bisa karena satu timeline, satu layer. Nah, caranya adalah kalian nesting. Contohnya ketika kalian sudah stabilizer seperti ini, lalu kalian klik kanan dan klik nest. Maka ketika kalian klik, efek stabilizernya tidak ada. Tapi ketika kalian double klik, akan masuk ke composition yang lebih dalam. Sehingga ketika kalian klik composition yang lebih dalamnya, efek stabilizer ada di dalamnya. Jadi kalian bisa masukkan banyak fungsi sekaligus dengan fungsi nesting. Kalau kalian kurang ngerti, gue akan khusus ada episode tentang compositing nanti ya. Yang ke-10, yang terakhir, rendering paling efisien. Kalau kalian pengen upload ke YouTube, rendering yang paling maksimal adalah menggunakan format H264, yaitu MP4 MPEG generasi keempat. Ya iyalah, kalau kalian pakai AVI itu akan makan banyak sekali space. Kalau kalian nggak tahu settingan sequence ya, maka hasil yang akan kalian buat akan seperti ini dan hasilnya akan pecah dengan ukuran yang sangat besar. Jadi kalian pakai H264 dengan bitrate yang sama seperti ini. Atau 1080p kalau kamera kalian 1080p. Nah guys, itulah episode singkat minggu ini, yaitu tips 10 kali lebih efisien menggunakan Adobe Premiere Pro. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga jago ngedit. Tapi kalau kalian nggak mau share dan kalian mau sombongin pameran ke teman kalian, silahkan. Canggih juga.